Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Gunawan. Saya kelas 9 dari SMP Sudarso Jatibarang. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas proyek agama Katolik. Dan pada video kali ini saya bakal menjelaskan yang pertama, bagaimana menjalin kerukunan antar umat beragama, antar golongan, antar suku, dan lain-lain. Yang kedua, saya juga bakal membahas tentang suku, agama, dan sosial. Dan yang ketiga, usaha menjaga kerukunan. Dan yang keempat tentunya, kemajemukan agama menurut gereja. Jadi kita langsung saja ke topiknya. Yang pertama adalah usaha menjaga kerukunan antar umat beragama, suku, budaya, golongan, dan lain sebagainya. Sebenarnya satu kuncinya itu semua, entah itu mau kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar golongan, dan lain sebagainya itu adalah toleransi. Kenapa kok toleransi? Karena jika suatu hubungan tanpa adanya rasa menghargai, menghormati, semua itu tidak bakal menciptakan kerukunan. Karena pada dasarnya, toleransi mengandung adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, dan kepercayaan orang yang berbeda dengan yang dimilikinya. Jadi, jika antar umat beragama, sosial, budaya, dan golongan tidak memiliki rasa toleransi dan tidak memiliki rasa menghargai satu sama lain, maka semuanya itu tidak dapat menciptakan kerukunan satu dengan yang lainnya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu kemajemukan agama menurut gereja. Dalam topik ini memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah hubungan gereja dengan masyarakat Indonesia. Indonesia bukanlah negara toleransi dan juga bukan negara agama atau yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, melainkan negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan DIL. Poin yang kedua ialah penyebab terjadinya konflik antar umat beragama. Contoh dari konflik-konflik antar umat beragama, yang pertama, perbedaan doktrin dan sikap mental. Yang kedua, perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Dan yang ketiga, perbedaan tingkat kebudayaan. Dari sini, kita belajar dan mengetahui bahwa konflik-konflik yang terdapat pada antar umat beragama, sosial, budaya, dan golongan itu tidak baik, bukan? Maka, saran dari saya adalah kita sebagai makhluk sosial harus memiliki rasa toleransi antar umat beragama, suku, budaya, dan golongan. Supaya apa? Kita dengan orang lain dapat menjalin kerukunan, persaudaraan, yang dapat membuat situasi perdamaian, bukan? Di Indonesia sendiri merupakan negara yang berbagai macam ragam kebudayaan, agama, suku, dan golongan. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus memiliki rasa toleransi antara satu dengan lainnya. Supaya apa? Supaya terjalinnya perdamaian, keharmonisan, dan kerukunan tentunya. Jadi di sini saya bakal memberi contoh-contoh keberagaman untuk menghargai satu sama lain. Yang pertama adalah contoh kerukunan antar umat beragama. Contoh yang kedua adalah keberagaman antar golongan. Yang ketiga adalah keberagaman budaya di Indonesia. Gambar yang keempat adalah kerukunan dan keharmonisan antar ras. Dan gambar yang kelima adalah keberagaman suku-suku yang ada di Indonesia. Artinya, kita sebagai warga Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku, ras, dan golongan itu harus memiliki rasa toleransi supaya terciptanya kerukunan. Di Indonesia sendiri banyak berbagai macam suku. Ada suku Batak,
suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya. Bukan hanya suku, di Indonesia juga terdapat 6 agama. Yang pertama Islam, kedua Katolik, ketiga Kristen, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. So, di Indonesia sangat beragam sekali, bukan? Mulai dari agama, suku, ras, dan golongan. Maka dari itu, harapannya kita sebagai warga Indonesia yang beragama, memiliki berbagai macam suku dan ras, supaya kita memiliki rasa toleransi di diri kita, supaya kita juga menciptakan kerukunan satu dengan lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas proyek agama Katolik ini. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah penyampaian, kurang informasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih.